nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari sama-sama kita katakan big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa aku bisa. Sa aku bisa. Ta
Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya belum? Nah, persembahannya adik-adik tersebut dapat diisi dulu di dalam amplop, dikumpulkan dulu. Nanti kalau mama, papa, atau kakak ingin ke gereja, boleh titip ke mereka. Nah, bisa juga adik-adik minta tolong ke mama, papa, atau kakak untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kami berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kami berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagi. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kami berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, sekarang sudah siap belum mau dengarkan firman Tuhan? Nah, sambil kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Tak Terbatas Kuasamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di room kelas kita masing-masing, mari langsung aja kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap doanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berkati supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lause Dewi. Nah, nanti setelah itu baru kita akan masuk ke kelas masing-masing. Kami mau pakai untuk itu. Alas ya. Udah mau aku. Ya, halo adik-adik, apa kabar? Udah siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong diambil dulu Alkitabnya, disiapkan ya, supaya kita nanti tidak cari-cari lagi waktu kita sudah masuk ke dalam cerita. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita ya, Laushe ajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rindu untuk mendengar. Berikan kami telinga yang peka. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini berjudul kemungkinan dalam kemustahilan. Apa tuh artinya kemungkinan dalam kemustahilan? Ya, mungkin beberapa adik-adik belum tahu artinya mustahil. Ya, nggak apa-apa ya, hari ini kita akan belajar bersama. Minta bantuan ada Laushe Susi ya untuk boleh men-share screen. Nah, Alkitabnya, bahan Alkitabnya hari ini diambil dari kitab Yosua 10 ayat 1 sampai 14. Yosua 10 ayat 1 sampai 14. Silahkan adik-adik yang perlu mencatat di buku SM, itu bisa dicatat dulu ya. Oke. Nah, Laushe mau tanya nih, artinya mustahil apa? Apa? Yang mungkin anak-anak kelas besar yang sudah pernah mustahilan malam kata ya, ada seorang teman Laushe, dia kalau pulang ke rumah dari sekolah ya sesudah mengajar itu dia selalu naik angkot. Nah, pada suatu hari dia pulang ke rumahnya membawa banyak barang. Jadi bukan hanya alat-alat yang biasa saja, tetapi juga ada laptop, kemudian ada buku-buku pelajaran, ya, ada buku latihan murid-murid yang akan dikoreksi di rumah, kemudian juga ada daftar nilai, ya, murid-murid di sekolah. Nah, waktu itu hujan sangat lebat. Dia kemudian mencari-cari payung. Aduh, puji Tuhan, bawa payungnya. Jadi dia keluarkan payungnya sebelum dia turun dari angkot, ya. Kemudian sesudah sampai di rumah, dia baru sadar kalau satu tas yang isinya buku pelajaran, buku latihan, daftar bisa
Halo? Nggak ada suara. Nggak ada suara. Itu Elek. Harusnya kok nggak ada suara. Aku, oke, gimana dong? Harusnya nggak ada suara. Iya, Lause Dewinya lagi cari. Ini ada problem dengan audio, ya. Semuanya bersabar dulu sambil kita melihat gambar di layar. Ini kira-kira Lause Sekarang Dewi. lausenya muncul Nah, lagi ya. udah muncul deh Lause. Maaf tadi nggak ada suara ya, jadi ceritanya belum selesai. Oke, sampai di mana tadi ceritanya ya? Cerita yang diangkut itu udah selesai belum ceritanya? Udah ya. sampai yang Nah, sampai yang di tasnya tuh. oke ya. Nah, kemudian bentar ya, Lause matikan dulu. Ya, kemudian ya sesudah besoknya itu teman Lause tuh cerita ke Lause ya, dia dengan panik gitu ya, dia bilang, gimana ini tas saya ketinggalan di dalam angkot, di situ ada banyak sekali buku ya yang saya harus koreksi punya murid-murid, tapi ternyata hilang di dalam angkot, ketinggalan gitu ya. Tolong doakan saya supaya saya bisa menemukan kembali angkotnya dan bisa mengambil semua buku-buku saya ya. Kemudian teman Lause itu minta Lause mendoakan. Oke, kita doakan ya. Kemudian Lause tanya, kamu ingat nggak nomor belakang angkotnya? Ada nomor polisi ya, yang misalnya tulisannya D, kemudian 5247 AF misalnya seperti itu ya. Dia bilang nggak ingat. Oh, muka sopir angkotnya inget nggak? Dia bilang juga nggak inget. Aduh, bagaimana ini ya? Tapi akhirnya dia berkata, saya akan tetap cari katanya ya ke tempat dia naik pertama kali. Nah, waktu dia di tempat pangkalan itu ya, dia mencari-cari. Setiap bapak angkotnya ditanya, Pak, ngeliat nggak Pak tas saya yang warna hijau gitu ya, kemarin ketinggalan waktu hujan. Nggak ada yang nggak ada yang menemukannya ya. Enggak, saya lihat, saya nggak tahu di mana. Wah, kemudian dia bagaimana dong? Dia semakin panik dan sedih ya. Nah, tapi bagaimana lagi? Sudah gelap, akhirnya dia mau nggak mau pulang ya. Dan dia besoknya bilang ke Lause, dia bilang nggak ketemu tasnya, bagaimana ya gitu ya. Nah, dia saat itu mengharapkan sebuah apa? Mujizat, mengharapkan sebuah kemungkinan mustahilan. Dia mengharapkan sebuah mujizat yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Nah, kemudian sesudah lewat 2-3 hari, ada seorang satpam sekolah yang datang ke ruangan Lause, dia bilang, Lause tahu nggak ini punya siapa ya? Di sini yang dia yakin ini punya guru yang dari katanya dapatnya dari bapak-bapak bilang katanya minta sama tetangganya ngantar ke sekolah karena di dalam sekolah gitu. Langsung tas ya, nggak usah tanya ini tas kamu bukan, dalam-dalamnya isinya semua itu bukan. Dia bilang, wah betul itu tas saya yang kemarin ketinggalan di angkot ya. Lihat adik-adik ya, bahwa selalu akan ada kemungkinan dalam kemustahilan ya. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi, kelihatannya mustahil, ternyata bisa terjadi. Ajaib kan? Ajaib kan? Heran ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, adik-adik, sekarang ya kalian pikirkan, ada hal yang mustahil apalagi yang mungkin bisa terjadi ya. Slide berikutnya, Lause.
Coba ya, belum ada ya. Oh, Lose tanya aja ya. Ada hari itu kalau setiap hari ya, dia terbitnya dari mana? Dari arah apa matahari? Timur. Timur, betul ya. Dari timur tuh ada gambar matahari. Matahari pagi-pagi dari timur terbit. Tapi mungkin nggak matahari itu tidak terbenam? Ya, jadi terbit terus jam 12 terus ya, di atas terus ya, siang terus, nggak pernah terbenam. Biasanya kan sore ya, kira-kira jam 5, jam 6 begitu terbenam. Tapi matahari tidak terbenam, mungkin nggak? Terus kalian bilang apa? Mustahil, ya, tidak mungkin itu kita bisa bilang mustahil. Nah, tapi ternyata ada cerita Alkitab yang menceritakan bahwa kejadian yang mustahil itu benar-benar pernah terjadi. Yuk sekarang siapkan Alkitabnya yang tadi udah lo suruh ya. Buka Yosua 10 ya. Yosua itu ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, di kitab nomor 6 sesudah Kejadian, Keluaran gitu ya. Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Yosua itu sesudahnya Ulangan ya, di kitab yang ke-6. Dibuka Yosua pasal 10. Sudah semua? Nah, sekarang Lause ajak kalian sebelum membuka Alkitabnya, lihat dulu gambarnya ya. Di situ ada foto seseorang ya, namanya Joshua ya. Kalau Joshua bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia panggil Yosua ya. Nah, Yosua ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari mana? Dari pertamanya dari Mesir ya, tanah perbudakan, kemudian mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah yaitu Kanaan ya, tanah Kanaan. Nah, tetapi waktu belum masuk ke tanah Kanaan ya, Musa ternyata sudah meninggal ya, dipanggil Tuhan. Akhirnya Yosua menggantikan. Nah, waktu Yosua menggantikan ya, Yosua dan pasukan Israel itu tinggalnya di Gilgal ya. Jadi ada tulisan itu Gilgal itu adalah kemah tempat bangsa Israel tinggal ya bersama dengan Yosua. Nah, kemudian itu ada tulisan Yeriko, Ai, dan Gibeon. Nah, Yeriko adalah kota pertama ya yang Yosua pimpin bangsa Israel untuk mengalahkannya. Ya, bagaimana? Apakah dengan pasukan yang banyak? Bukan. Yeriko dikalahkan dengan apa? Dengan memutari tembok kota itu ya selama 7 hari dan akhirnya temboknya otomatis runtuh ya sehingga bisa dikalahkan Yeriko ya. Kemudian bangsa Israel bisa menyerang Yeriko dan Yeriko kalah. Akhirnya Yosua juga berhasil untuk mengalahkan Ai. Ya, jadi ada 2 kota yang sudah yang ada di Kanaan ya, sesuai dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan ya, tanah perjanjian. Nah, kemudian di situ ada Gibeon. Gibeon itu juga suatu kota yang besar. Kemudian sesudah Gibeon mendengar bahwa Yosua membawa bangsa Israel yang mengalahkan Yeriko dan Ai, kemudian rajanya tuh menjadi khawatir ya. Bagaimana kalau menyerang saya juga? Jadi akhirnya Gibeon dengan segala cara ya, akhirnya Gibeon menjalin persahabatan. Ya, jadi daripada saya diserang nanti sama bangsa Israel, lebih baik saya mau berteman aja deh sama bangsa Israel supaya saya jangan diserang. Dan lebih kuat ya. Gibeon, kalau bang kuat itu bukan mengandalkan tentara, tahu ya, tetapi ada Tuhan Allah di belakang orang Israel yang selalu membuat orang Israel selalu berhasil dalam setiap peperangan ya. Nah, kemudian akhirnya
bangsa. Sekarang kita akan dari ayat 1, ayat 2 dulu ya. Lausha bacakan. Pertempuran dekat Yosua selatan. Ayat 1, setelah terdengar Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan mereka, maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon salah seorang raja ya, yaitu Raja Yerusalem, dia akhirnya berpikir bagaimana ini caranya ya. Nah, lanjut Laushe yang sekarang gambar berikutnya ya. Ayat yang ketiga dan ayat keempat. Kita baca ya, Laushe bacakan untuk kalian semua. Sebab itu Adonizedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debi, Raja Eglon, dengan mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ya, jadi tadi ada seorang Raja Yerusalem yang karena dia mendengar bahwa Gibeon sekarang sudah bersahabat dengan orang Israel, akhirnya dia minta ya raja-raja lainnya ya, mereka bersatu 5 orang raja untuk menyerang Gibeon. Mereka nggak suka Gibeon. Kenapa Gibeon bersahabat dengan orang Israel? Harusnya kita itu kan bangsa Amori yang ada di tanah Kanaan. Kita harusnya dong bertahan ya dan mengalahkan orang Israel untuk keluar dari tanah Kanaan. Tapi kok Gibeon malah berkhianat? Kok Gibeon malah berteman dengan musuh? Harusnya kan Gibeon menyerang orang Israel, bukannya berteman dengan orang Israel. Maka 5 raja itu akhirnya apa? Akhirnya berencana untuk menyerang ya, menyerang Gibeon. Ini Gibeon sudah menjadi musuh kita berarti kalau begitu ya. Ayo kita sama-sama serang Gibeon gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi yang ayat ke-5 ya. Sebelum ayat ke-5, Laushe lihat mau kalian lihat dulu gambarnya. Laushe boleh tolong screen-nya? Ya. Di sini ada lihat tadi ya sesudah yang titik warna merah itu ya. Ada 5 lagi titik yang warna coklat ya. Nah, di situ adalah Raja Yerusalem, kemudian Yarmut, Hebron, Lakis, dan juga Eglon. Ya, itu juga semua ada di wilayah Kanaan. Ya, Laushe bacakan ayat ke-5-nya, ya, ke-5 dan ke-6. Lalu ke-5 raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah, mengepung Gibeon, dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh datang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal dan mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Ya, nah jadi waktu Gibeon tahu bahwa dia akan diserang oleh 5 raja, dia akhirnya berpikir untuk meminta bantuan kepada Yosua. Nah, Yosua waktu itu tinggal berkemah di Gilgal. Ya, jadi suruh orang untuk pergi ke Gilgal dan mengabarkan kepada Yosua, tolong bantu saya gitu ya untuk menghadapi peperangan 5 raja itu.
Dibantu nggak kira-kira sama Yosua-nya? Ya dibantu ya. Akhirnya Yosua juga lihat ya. Yosua akhirnya bergerak maju. Nah, baca yang ayat ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat ke-7 sampai ke-10. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya, nah ini ayat ke-8 itu sangat penting ya. Ayatnya sangat penting loh, saya bacakan sekali lagi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku, yaitu Tuhan, akan menyerahkan mereka kepadamu. Ya, mereka itu siapa? 5 raja yang bersatu untuk melawan Yosua dan juga Gibeon. Ya, kemudian tidak ada seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya, ayat ke-9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka di dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ya, nah jadi peperangan yang dilakukan oleh Yosua itu sebenarnya adalah dipimpin oleh Allah sendiri. Adalah Tuhan yang memimpin Yosua, ya, dan itu adalah janji Tuhan bahwa Yosua pasti akan memenangkan peperangan itu. Ya, di ayat yang ke-8 tadi sudah ditulis ya, jangan takut kepada mereka, sebab aku, yaitu Tuhan, menyerahkan mereka kepadamu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Hanya mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan ya. Kalau suruh serang, Yosua serang. Kalau suruh tunggu, Yosua tunggu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Coba yang berikutnya, Loshe. Ya, yang kemudian terjadi kita lihat ayat yang ke-11 ya. Kita baca bersama. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Ya, jadi bagaimana cara Tuhan mengalahkan 5 raja? Dengan perang yang hebat, ya. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan melempari mereka dengan batu besar dari langit ya. Bahkan lebih banyak yang matinya karena kejatuhan batu gitu ya. Dan akhirnya Yosua bisa apa? Bisa memenangkan ya, menyerang orang-orang Amori ya dari 5 raja itu. Nah, kita kemudian masuk ke ayat 12 tadi yang tentang matahari. Yang tentang matahari apa ya? Mataharinya tidak terbenam. Kita lihat ya sekarang ayat ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ya, orang Amori tadi adalah orang yang ada di tanah Kanaan. Ya, yang janji yang Tuhan berikan bahwa tanah Kanaan akan diserahkan kepada orang Israel. Ya, sebelumnya itu orang Amori yang ada di situ. 5 raja itu juga adalah orang Amori. Ya, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Nah, lihat, mataharinya diminta berhenti di atas Gibeon. Ya, Gibeon itu tadi yang bersahabat dengan bangsa Israel ya. Nah, kemudian kenapa ada di atas Gibeon? Supaya di atas kota Gibeon itu tetap terlihatnya terang, masih siang begitu ya. Jadi mereka bisa melihat dengan jelas. Tetapi bulan itu ada di atas lembah Ayalon.
Lembah Ayalon itu mungkin perbatasan ya, di mana banyak orang-orang Amori yang ada di situ. Nah, orang Amori itu kebagiannya gelap gitu kan, cuman sinar bulan ya. Jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi di Gibeon itu masih ada matahari, masih terang ya. Nah, ayat ke-13, mari kita baca ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah ditulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, lalu saya ulangi lagi kalimat yang terakhir ya. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi tidak ada hal yang mustahil yang bisa dilakukan oleh manusia, mungkin itu mustahil. Tetapi karena Tuhan yang berperang bagi orang Israel, dan Tuhan juga yang memimpin kita saat ini, dalam hidup kita saat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Segala yang kelihatannya tidak mungkin terjadi bagi Tuhan itu soal apa? Soal kecil ya. Soal kecil itu nggak ada apa-apanya. Ya, maka dari itu adik-adik ya sekarang kita harus belajar mulai apa? Percaya kepada Tuhan ya. Lanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita lihat ya, di sini ada beberapa hal kemustahilan yang mungkin terjadi ya. Ada beberapa kemustahilan yang mungkin terjadi. Yang pertama apa? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, di situ mereka menghadapi Laut Teberau. Bagaimana mungkin bisa menyeberangi dengan berenang? Nggak mungkin ya, banyak itu juga apa namanya kambing, segala domba gitu ya. Apakah dengan terbang? Nggak mungkin juga dengan terbang, tetapi Musa ya dipakai Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin dengan membelah Laut Teberau sehingga tanahnya kering dan orang Israel bisa menyeberangi Laut Teberau ya. Kemudian yang kedua, kemustahilan yang terjadi yang menjadi mungkin ya, yaitu raksasa besar Goliat melawan Daud yang kecil ya. Bahkan Daud itu ya pakai baju perang aja kedombrangan, pakai topinya kedombrangan sampai Daud lepas semuanya. Saya nggak bisa pakai ini ya karena dia badannya kecil ya. Jadi dia repot pakai itu ya. Dia bilang apa? Ada Tuhan di pihak aku ya. Aku tidak akan takut melawan Goliat gitu ya. Dan kemudian hal yang mustahil, Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang raksasa ya. Maka dari itu hal yang mustahil menjadi mungkin ya. Nah, yang ketiga itu yang tadi kita sudah bahas ya, matahari tidak terbenam. Itu hal yang mustahil, tetapi karena janji Tuhan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel untuk menyerahkan 5 raja itu, dan akhirnya hal yang mustahil menjadi ini apa ya? Itu tiganya itu 1, 2, 3 itu semua adalah apa? Orang-orang Israel. Tetapi yang keempat itu adalah kita saksikan bersama. Yaitu apa? Kelahiran Yesus Kristus. Janji Allah kepada seluruh umat manusia, siapapun yang percaya kepada Kristus ya akan mendapatkan janji Allah. Lihat, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahwa Allah ya, yang dia adalah sangat besar, kudus, mulia ya. Dia mau datang ke dalam dunia menjadi seorang bayi kecil. Itu hal yang tidak mungkin, ya kan? Hal yang tidak mungkin. Kenapa Tuhan kok mau ya datang ke dalam dunia untuk orang-orang seperti saya? Ya, saya yang jahat, saya yang nakal, yang suka memberontak, yang tidak taat ya. Manusia-manusia yang jahat, tetapi Tuhan Yesus mau hadir. Dan kelahiran Yesus juga itu adalah hal yang mustahil. Mana mungkin Yesus
Apa yang adalah Allah bisa lahir dari seorang Maria ya yang belum menikah. Kemudian dia dikandung dari Roh Kudus, bayangkan. Itu hal yang tidak mungkin terjadi tetapi menjadi terjadi ya. Kemustahilan yang menjadi mungkin karena apa? Di tengahnya itu ada tulisan ya. Ada janji Tuhan ya. Ada janji Tuhan yang genapi ya. Oke. Nah, jadi sekarang yang ada yang aplikasi yang harus kita pelajari bersama hari ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa seperti Yosua dan juga bangsa Israel yang berada dalam situasi sulit, Tuhan juga mungkin mengizinkan kita mengalami situasi yang sulit, bahkan mustahil untuk kita hadapi. Ya, yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya supaya menumbuhkan iman kita, supaya kita belajar semakin percaya kepada janji Allah. Ya, dan kemudian kita harus hafalkan ayat hafalan ini ya, dari Matius 19 ayat 26b. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin terjadi ya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam breakout room. Nanti kalian jangan lupa ya, waktu ada tulisan breakout room kalian akan pencet apa? Join ya. Jadi belum selesai ibadahnya, masuk dulu ke dalam room dan kalian nanti di sana akan ada aktivitas bersama dengan guru kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih. Kita nanti berdoanya di rumah masing-masing ya.